Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Media pembelajaran PowerPoint interaktif ini diajukan untuk kelas 7 di SMP Negeri 6 Karawang Barat sebagai untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Sinta Rosalina SSMPD, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, peneliti dari media pembelajaran ini ada Adrian Abdul Malik, Trisanti Nur Alivia, dan Zaidiah Umayyah. Halo semuanya, apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar mengenai bab 6 yaitu cerita fabel. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya gimana kalau kita bermain games terlebih dahulu ya, untuk mendorong kalian untuk lebih semangat dalam belajar. Oke, langsung aja kita bermain gamesnya. Gamesnya bernama Tebak Siapa Aku. Petunjuknya, amati potongan gambar, lalu tebaklah siapa yang ada pada gambar tersebut. Oke teman-teman, sepertinya sudah siap. Langsung saja kita ke nomor 1. Nah, ini ada potongan gambar. Silakan teman-teman tebak nih siapa sih yang ada di belakang gambar tersebut. Boleh jawabannya diklik di kolom chat Zoom. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita cari tahu jawabannya apa ya. Oke, ini adalah aku adalah butterpen, yaitu kupu-kupu dan gajah. Oke, ada soal kedua, siapakah aku? Nah, ini kayaknya dia hidup di salju. Boleh teman-teman langsung aja dijawab di kolom chat Zoom ya. Oke, langsung aja kita tahu jawabannya. Aku adalah penguin, yaitu penguin dan anak kucing. Nah, ini soal terakhir nih, gak kalah serunya sama game-game sebelumnya, yaitu apa perbedaan sepatu dan jengkol. Yuk, yang tahu jawabannya ya. Nah, ini ada gambar sepatu dan jengkol. Nah, apa sih ya perbedaan dari keduanya? Boleh nih teman-teman dijawab aja di kolom chat. Oke, gamesnya sekian dulu ya. Kita langsung masuk ke pembahasan materi. Nah, apa sih itu pengertian dari teks fabel? Kali ini saya akan membawakan pengertian fabel itu sendiri ya. Fabel merupakan cerita fiksi berupa dongeng tentang kehidupan binatang yang berlaku menyerupai manusia. Fabel sering juga disebut dengan cerita moral karena pesan yang ada dalam juga fabel berkaitan erat dengan moral. Oke, tadi kita udah tahu pengertian dari cerita fabel. Jadi, fabel ini tadi menceritakan tentang tokoh-tokoh hewan. Langsung aja kita masuk ke ciri-ciri fabel.
apa sih ciri-ciri dari fabel itu? Langsung aja. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri ya. Yang pertama, fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, tokoh binatang dapat berbicara seperti manusia. Nah, yang ketiga, fabel menggunakan latar alam. Yang keempat, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan juga ada yang buruk. Yang kelima, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang keenam, ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimat naratif, kalimat langsung, dan menggunakan bahasa sehari-hari. Wah, menarik ya. Tadi sudah disebutkan ciri-ciri dari teks fabel. Nah, langsung aja kita ke struktur teks fabel. Ada apa aja ya? Yuk kita simak selanjutnya. Struktur teks fabel ada orientasi, kemudian ada komplikasi, resolusi, dan terakhir koda. Ada yang tahu nggak sih itu apa orientasi? Kali ini saya akan menjelaskan apa itu orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan waktu. Oke teman-teman, dari sini apakah kalian tahu apa contoh dari orientasi itu sendiri pada suatu fabel? Bila tahu, kalian bisa jawab lewat kolom chat ya. Oke, ini adalah berikut contoh dari orientasi sendiri. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok gajah raksasa. Pada siang terik itu, gajah bersama teman-temannya berjalan tegap ke arah perkampungan sebut. Nah, ini nih disebutlah orientasi pada fabel. Lalu selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi merupakan konflik atau permasalahan yang terjadi antara satu dengan tokoh yang lain. Oke teman-teman, dari sini kalian bisa kasih contoh nggak sih apa itu komplikasi pada suatu fabel? Kalau boleh tahu, silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, sekarang lanjut aja, kita akan melihat contoh dari komplikasi itu sendiri. Ketika gajah memasuki area perkampungan semut merah, tanpa diduga pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Semut menuduh gajah melakukan penghancuran perkampungannya. Gajah mengelak dan mencoba menjelaskan, akan tetapi semut terus menyerang telinga gajah. Ini disebut komplikasi pada sebuah fabel. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Jadi pada bagian resolusi ini adalah terdapat pemecahan masalah dalam suatu fabel tersebut. Oke teman-teman, dari sini ada yang bisa memberikan contoh apa itu dari resolusi itu sendiri? Bila tahu, silahkan jawab di kolom komentar ya. Oke, baik, berikut adalah contoh dari resolusi itu sendiri. Ampun semut, aku mengaku bersalah, teriak gajah. Gajah besar itu mulai menyerang. Nah, ini merupakan contoh dari resolusi itu sendiri. Mendengar teriakan gajah, ia merasa sangat kasihan. Semut pun keluar dari lubang telinga. Akhirnya tidak ada salah paham lagi dan kelompoknya masalah menjadi jelas gajah dan semut. Ini merupakan dari keseluruhan dari resolusi tersebut suatu fabel. Lalu selanjutnya adalah koda. Koda adalah bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Mungkin koda bisa diartikan seperti amanah. Oke, dari sini teman-teman, adakah yang kalian tahu tentang
contoh dari koda tersebut itu sendiri? Kalau boleh tahu silakan jawab di kolom chat. Oke, ini merupakan salah satu contoh dari koda. Lalu gajah dan semut pun menjadi teman yang baik. Sang gajah pun berjanji kepada semut bahwa ia tidak akan sombong lagi. Mereka pun hidup bahagia bersama-sama. Ini merupakan suatu koda pada suatu fabel. Kisah semut dan Wah, tadi kita sudah mengetahui ya struktur dari teks fabel. Tadi ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Tadi di orientasi itu adalah pengenalan, komplikasi itu ada terjadinya masalah yang terjadi antar tokoh di dalam cerita fabel. Terus kemudian juga ada resolusi, itu punya penyelesaian, dan ada koda, itu ada perubahan sikap yang terjadi pada tokoh cerita fabel. Oke, sepertinya udah pada paham, jadi langsung aja kita melihat video. Kita nonton sama-sama tentang video cerita fabel Belalang dan Semut. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang, jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan. Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta. Wah, seru banget ya tadi cerita dari Belalang dan Semut. Nah, gimana nih teman-teman? Kayaknya udah siap nih untuk latihan soal. Yuk langsung aja kita masuk ke latihan soal. Nanti teman-teman silakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Baik, soal pertama, ceritakan kembali bagian orientasi pada video fabel Belalang dan Semut. 2. Konflik apakah yang terjadi pada video tersebut? 3. Melihat belalang yang kelaparan, sang semut pun menolongnya dengan memberi makanan. Berdasarkan pernyataan tersebut, termasuk ke dalam struktur apakah dalam cerita fabel? Yang terakhir, pelajaran apa yang bisa teman-teman petik dari cerita fabel Belalang dan Semut dalam video tersebut? Boleh nanti teman-teman dijawab aja pertanyaannya
Mungkin pembahasan kita sampai ini saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ada sebuah kutipan nih dari selanjutnya kan. Ada dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan demikian, Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga media pembelajaran yang kami buat, terkhusus untuk kelas 7 di SMP Negeri 6 Karawang Barat, bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.